penanggulangan bencana. Ya, assalamualaikum pemirsa Probolinggo TV. Senang sekali saya Serlini dapat menjumpai Anda kembali dalam program Protorial. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di lapangan kantor pemerintah Kabupaten Probolinggo. Saat ini sedang dilaksanakan upacara dalam rangka menyambut Hari Jadi Pramuka ke-52. Nah, bagaimana jalannya upacara memperingati Hari Pramuka ke-52 ini? Berikut laporannya untuk Anda. Kuartir Cabang Kabupaten Probolinggo, Sabtu 31 Agustus 2013 kemarin, menggelar apel atau upacara memperingati HUT Pramuka ke-52. Dan upacara peringatan HUT Pramuka tersebut dilangsungkan di halaman kantor pemerintah Kabupaten Probolinggo di Jalan Raya Dringu. Upacara dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Pembina Gerakan Pramuka Kabupaten Probolinggo yang juga Bupati Probolinggo Hajah Tantriana Hasan Aminuddin. Berikutnya, upacara tersebut juga diikuti langsung oleh Ketua Kuartir Cabang Kabupaten Probolinggo yang juga Wakil Bupati Probolinggo Haji Ahmad Timbul Prianjoko serta para Ketua Mabiran dari 24 kecamatan. Sedangkan yang menjadi peserta upacara adalah para siaga, penggalang, dan penegak dari 24 mabiran di Kabupaten Probolinggo. Sebagai Inspektur Upacara HUT Pramuka ke-52 tersebut adalah Ketua Majelis Pembina Gerakan Pramuka Kabupaten Probolinggo, Hajah Tantriana Hasan Aminuddin. Dalam kesempatan itu, Hajah Tantriana membacakan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT Pramuka. Yang saya hormati Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Probolinggo, segenap Ketua Kuartir Ranting se-Kabupaten Probolinggo, para pemerhati pramuka, segenap peserta upacara Gerakan Pramuka Kabupaten Probolinggo, hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membacakan sambutan dan amanat Presiden Republik Indonesia pada saat peringatan Hari Pramuka ke-52 tahun 2013. Amanatnya adalah sebagai berikut. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1434 Hijriah, pada kesempatan yang membahagiakan dan insya Allah penuh barokah ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh keluarga besar Gerakan Pramuka. Selaku Kepala Negara dan Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka, saya juga menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun ke-52 Gerakan Pramuka pada keluarga besar Gerakan Pramuka, pimpinan dan pengurus kuartir, para pelatih dan pembina serta segenap anggota Gerakan Pramuka di seluruh tanah air dan di kantor-kantor perwakilan luar negeri. Semoga peringatan Gerakan Pramuka yang hikmat ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan peran dan aktivitas Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepanduan dalam membangun tunas-tunas muda yang memiliki watak, kepribadian, karakter dan jati diri bangsa yang kukuh. Hadirin sekalian yang saya muliakan, wujudkan bangsa yang berkarakter dan bermartabat melalui Gerakan Pramuka yang menjadi tema besar peringatan Hari Pramuka tahun ini, saya nilai tepat. Mewujudkan bangsa yang berkarakter dan bermartabat harus dimulai sejak dini
Gerakan Pramuka dapat menjadi wadah untuk membangun karakter bangsa yang luhur dan mulia. Sejarah mencatat bangsa kita dapat tegak berdiri lepas dari belenggu penjajahan karena bangsa kita memiliki karakter pejuang yang rela mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Bangsa kita yang majemuk dan multikultur dapat semakin rukun dan bersatu karena kita memiliki karakter dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika. Sejak berabad-abad silam bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang berbudi luhur, bangsa yang ramah dan toleran, bangsa yang selalu guyup dan bergotong royong. Itulah karakter bangsa kita yang luhur, karakter yang harus terus kita wariskan kepada generasi muda saat ini dan mendatang agar tumbuh menjadi bangsa yang bermartabat. Sebagai bagian dari upaya itu, Gerakan Pramuka terus kita bina dan kita kembangkan melalui revitalisasi Gerakan Pramuka. Revitalisasi Gerakan Pramuka yang telah berlangsung selama 7 tahun terakhir telah menjadikan pendidikan kepramukaan berperan lebih besar dalam mencetak generasi muda yang berkarakter unggul dan berwawasan kebangsaan yang kuat. Saudara-saudara, di tengah proses pembangunan yang terus bergerak maju, peran generasi muda sebagai subjek sejarah, aktor kritis, dan kreator yang menentukan wajah masa depan bangsa kita harus terus kita bina. Kemajuan bangsa dan negara kita dalam 10, 20, atau 50 tahun yang akan datang terletak di tangan generasi muda. Generasi muda saat ini akan menjadi pelaku sejarah yang menentukan kemajuan bangsa kita. Kita ingin pada perayaan 100 tahun kemerdekaan bangsa kita di tahun 2045 mendatang, bangsa kita telah tampil sebagai bangsa yang unggul dan maju. Adik-adik pramuka yang ada di hadapan saya saat ini insya Allah dapat tampil sebagai penggerak utama kemajuan bangsa. Generasi yang akan mengukir patahan-patahan dan pahatan-pahatan sejarah baru yang lebih mengesankan dan lebih membanggakan. Untuk itulah generasi muda saat ini kita bekali dengan pembinaan karakter dan watak bangsa yang unggul, karakter dan watak bangsa yang mampu mempertahankan nilai-nilai dan tradisi bangsanya di tengah terpaan budaya dan nilai-nilai global. Generasi emas yang mampu menjadikan nilai-nilai dan tradisi bangsanya sebagai inspirasi dalam mengembangkan gagasan perubahan baik pada tataran nasional maupun global. Saudara-saudara, revitalisasi Gerakan Pramuka terus kita arahkan pada pemantapan pembinaan karakter bangsa. Revitalisasi Gerakan Pramuka kita arahkan pula untuk memantapkan komitmen generasi muda terhadap 4 konsensus dasar bangsa kita, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1045, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemantapan 4 konsensus dasar itu insya Allah dapat memperkokoh idealisme, cita-cita, dan militansi generasi muda untuk menjadi komponen bangsa yang cerdas, unggul, tangguh, penuh daya inovatif, dan tetap bersatu. Komponen bangsa yang mandiri dan tegar. Dengan 4 konsensus dasar itu pula, kita ingin menjadikan generasi muda kita memiliki akhlak pribadi yang luhur dan mulia, memiliki sikap toleran dan humanis, serta siap bersaing di era global. Hadirin sekalian yang saya muliakan, dari apa yang saya kemukakan tadi, saya mengajak kepada seluruh anggota pramuka di seluruh tanah air agar dengan penuh semangat mengikuti semua kegiatan dan aktivitas kepramukaan. Banggalah menjadi anggota pramuka, banggalah menjadi tunas-tunas muda generasi emas Indonesia. Melalui Gerakan Pramuka, adik-adik dapat memupuk mental kepribadian yang kuat, ulet, pantang menyerah, dan berdisiplin. Kepribadian bangsa yang akan menjadikan bangsa kita sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju. Dan sebagaimana yang sering saya ingatkan,
adik-adik harus rukun dan baik sama teman, memiliki toleransi dan rasa persaudaraan yang tinggi dengan siapapun. Kepada segenap jajaran Kuartir Nasional, Kuartir daerah di seluruh tanah air, saya berpesan agar melanjutkan pengembangan pendidikan kepramukaan di seluruh tanah air. Tingkatkan kualitas pelatihan bagi para pembina, lanjutkan pula kegiatan penyempurnaan sistem pendidikan kepramukaan. Perluas implementasi pendidikan kepramukaan yang telah disempurnakan di seluruh kuartir daerah dan kuartir cabang, dengan tetap mempertahankan prinsip dan metode kepramukaan yang berlaku secara universal. Mari kita tingkatkan kemandirian gerakan pramuka, baik pada manajemen pengelolaan pendidikan hingga perolehan sumber-sumber keuangan. Pedomani amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Manfaatkan pula jaringan kerja dan dukungan yang telah ada selama ini baik di dalam maupun di luar negeri. Kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, para gubernur, bupati dan wali kota, saya mengajak saudara semua untuk melanjutkan dukungan pada pemajuan pendidikan kepramukaan di tanah air. Berikan dukungan pada perluasan akses kemandirian bagi pengelolaan gerakan pramuka. Kepada para penerima penghargaan, saya ucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi atas jasa-jasa dan pengabdian saudara dalam mengembangkan aktivitas gerakan pramuka di seluruh tanah air. Saya berpesan agar saudara dapat terus meningkatkan peran, aktivitas dan kepeloporan bagi pengembangan pendidikan kepramukaan di Indonesia. Demikian pesan dan harapan serta ajakan saya pada kesempatan yang bersejarah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita sekalian. Satu pramuka untuk satu Indonesia. Dirgahayu ke-52 tahun Gerakan Pramuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Sekian dan terima kasih. Dalam kesempatan ini pula juga diberikan penghargaan Gerakan Pramuka dan Tanda Pramuka Garuda.
Setelah upacara ini selesai, upacara dilanjutkan dengan peragaan simulasi bencana banjir. Simulasi ini melibatkan penegak dari SMAN 1 Dringu, Brigadir Penolong atau BP 1313, dan seluruh peserta upacara, yakni dari masing-masing mabiran. Gerakan Pramuka Praja Muda Karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya, kader pembangunan sebagai berkat bangsa, disiplin berani dan setia, berakhlak mulia. Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang, satu pramuka untuk satu Indonesia, melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Gerakan Pramuka Praja Muda Karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya, kader pembangunan sebagai berkat bangsa, disiplin berani dan setia, berakhlak mulia. Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang, satu pramuka untuk satu Indonesia, melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Engkau Zat Maha Pencipta, Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. Demikian indah alam ciptaan-Mu ya Allah. Laut membentang, gunung menjulang, lembah menghampar. Pepohonan dan sayur mayur menghijau, dan semua tumbuh dengan suburnya. Ikan bertebaran di laut maupun di sungai. Semuanya kalau kita pasti akan menjawab, kami ada dan hidup adalah untuk manusia. Kepala desa sangat bahagia. Bapak Kepala Desa meninjau kehidupan masyarakatnya dengan silaturahmi.
dari bukit-bukit di atas desa Bundara. Tiba-tiba ada bola yang terjatuh terkena luapan air badai. Di sana sini terjadi korban. Ada dua yang terbawa arus sampai ke laut. Halo, halo, kami mau apa, Bapak? Bapak tidak kami terkena bencana banjir. Di desa mana, Bapak? Dan siapa ini? Desa Bundaran. Saya kepala desa. Mohon segera bantuan, Bapak. Baik, akan kami gerakkan tim untuk menuju ke lokasi. Tidak begitu lama nolong dari Pramuka. Korban segera mendapatkan pertolongan. Yang terbawa sampai laut ditolong menggunakan perahu karet, sedangkan yang lain diungsikan ke tempat yang aman. Adik Pramuka yang telah menimpa mereka. Penanggulangan bencana apakah cukup itu saja? Tidak, harus kita kejar. Senang di sana senang. Kita harus dibuat juga bencana sehingga masyarakat bisa melakukan kegiatan ekonominya dan Gerakan Pramuka Praja Muda Karana
muda karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya. Kader pembangunan sebagai berkat bangsa, disiplin berani dan setia, berahlak mulia. Bersatu padu menyongsong masa depan gemilang, satu pramuka untuk satu bintang. Bupati Probolinggo sekaligus Ketua Majelis Pembina Gerakan Pramuka Kabupaten Probolinggo, Raja Tantriana Hasan Aminuddin, memberikan apresiasinya bagi Gerakan Pramuka. Dan menurutnya, Pramuka patut dijadikan ekstrakurikuler wajib bagi seluruh sekolah di Kabupaten Probolinggo. Ya, pemirsa Probolinggo TV, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Kabupaten Probolinggo dan juga Ketua Kuarcap Kabupaten Probolinggo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya Ibu, bagaimana melihat antusias para siaga penggalang dan juga penegak dari Kabupaten Probolinggo untuk merayakan hari ulang tahun Pramuka ke-52? Saya sangat apresiatif ya. Tadi sejenak begitu saya memakai seragam pramuka, saya langsung flashback pada 20 tahun yang lalu, pada saat saya menempuh pendidikan SD, SMP. Ya ini saya bergelut dengan pramuka. Ada keharuan tersendiri sih. Apalagi tadi melihat semangat dari para adik-adik yang ikut upacara dan juga tadi ada sebuah sajian kepada kami semua, sangat haru. Dan ini memang gerakan pramuka ini saya rasa pantas untuk dijadikan sebuah ekstrakurikuler wajib, baik itu SD, SMP minimal, agar supaya menumbuhkan rasa nasionalisme untuk seluruh generasi muda, sekaligus juga untuk melatih mereka bagaimana bersosialisasi dengan sesama dan juga alam. Sementara Ketua Kuartir Cabang Kabupaten Probolinggo Haji Ahmad Timbul Prihanjoko berharap agar pramuka Kabupaten Probolinggo lebih berkembang dan lebih maju lagi. Iya Bapak, harapannya ke depan untuk pramuka di Kuarcap Kabupaten Probolinggo Harus maju. Harapan kita tentunya tetap bahwa pramuka di Kabupaten Probolinggo ini akan terus berjaya dan lebih maju tentunya, karena saya melihat dari antusias semua dari adik-adik, kemudian kakak-kakak pembinanya, alhamdulillah sampai sekarang tetap semangat, dan insya Allah dengan dukungan Ibu tentunya akan lebih maju pramuka di Kabupaten Probolinggo. Ya pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Kabupaten Probolinggo dan juga Ketua Kuarcap Kabupaten Probolinggo. Dan upacara HUT Pramuka ke-52 ini berakhir pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Praja muda karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya. Kader pembangunan sebagai berkat bangsa, disiplin
pemirsa, itu tadi laporan kami dari halaman kantor pemerintah Kabupaten Probolinggo. Sriartini dan Taufik Hidayat melaporkan, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pramuka untuk satu Indonesia. Tim Redaksi Probolinggo TV. Menuju masyarakat